Di dalam sebuah ruangan pada kediaman klan keluarga Xiao. Nampak sinar keputihan yang muncul namun perlahan, sinar itu memudar dan hilang tepat di area sekitar cincin seorang pemuda. Xiao Yan perlahan menghela nafas, kembali bersiap untuk mengumpulkan douqi dan menyerapnya, terlihat gumpalan tipis asap putih sedikit keemasan yang menyelimuti tubuhnya. Nafas kembali diatur, dahinya mengerut dengan keringat yang menetes sangat deras. Dia berusaha sekuat mungkin untuk menyerap douqi yang sudah terkumpul itu. Akan tetapi perjuangannya kembali sia-sia, douqi itu menghilang kembali tanpa terserap ke dalam tubuh Xiao Yan. Ah tidak, wajah Xiao Yan berubah dari tenang menjadi bentuk kemarahan dan kekecewaan yang sangat mendalam. Dia mengepalkan kedua tangannya serta menegangkan seluruh saraf tubuhnya. Tidak lama ia pun kembali mengendurkannya dan menghela nafas serta memaksakan senyuman pada wajahnya dan menyadari tidak ada yang bisa ia lakukan tentang hal itu. Dengan letih ia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan merenggangkan kakinya yang sudah mati rasa. Tuan muda, pemimpin klan meminta kehadiran Anda di aula, terdengar suara seseorang dari luar kamar. Xiao Yan adalah anak ketiga dari ketua klan. Dua kakaknya saat ini sedang pergi untuk mencari petualangan, hanya pada setiap akhir tahun mereka pulang berkumpul ke keluarga mereka, keduanya memiliki peringkat yang sangat bagus jauh dari Xiao Yan adik mereka yang telah jatuh dari seorang jenius menjadi sampah. Mari kita pergi, jawab Xiao Yan, setelah ia keluar kamar, lalu keduanya pergi menuju aula. Suasana di dalam aula sudah sangat ramai. Ketiga tetua keluarga Xiao sudah berada di tempatnya, walaupun kekuatan mereka masih di bawah ketua klan Xiao Zhan ayah Xiao Yan, namun ketiganya juga termasuk orang yang tidak mudah dikalahkan. Di belakang mereka juga sudah hadir pemuda-pemuda yang memiliki peringkat-peringkat terbaik di dalam klan. Di sisi lain terdapat beberapa orang asing yang menggunakan pakaian jubah bulan putih dan sepertinya merekalah yang menjadi alasan adanya pertemuan saat ini. Mata Xiao Yan langsung tertuju kepada para tamu besar tersebut terutama yang tertua. Mata Xiao Yan menyusut ketika melihat lambang bulan perak dan 7 bintang mengkilap pada dadanya. 7 bintang Dado Usi, orang ini sudah sampai peringkat Dada Osi bintang 7. Xiao Yan hampir tak percaya ternyata tetua ini sangat jauh lebih kuat dari ayahnya. Selama ini orang terkuat yang ia kenal adalah ayahnya. Selain yang tua yang pasangan muda juga mengenakan jubah bulan putih. Laki-laki berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah tampan namun yang lebih menakjubkan di dada pemuda ini terdapat lambang bintang 5 emas yang mengartikan kekuatannya sudah mencapai Dao Ze bintang 5. Untuk mencapai Dao Ze bintang 5 pada usia 20, jelas menunjukkan pemuda ini adalah seorang jenius yang luar biasa. Seluruh gadis yang hadir pada pertemuan ini pasti merasa sangat kagum pada pemuda ini, namun ia bukanlah sasaran utama penglihatan pertemuan ini karena hampir seluruh mata tertuju kepada seorang gadis di sampingnya. Usia gadis muda itu hampir sama dengan Xiao Yan bahkan kecantikannya jika dibandingkan seluruh gadis di klan Xiao hanya Sun Er yang mampu menandinginya. Dan yang paling membuat Xiao Yan hampir tidak bisa bernafas adalah lambang 3 bintang emas di dada gadis ini. Bagaimana bisa di usia yang sama dengannya kekuatan gadis ini sudah mencapai Dao Ze bintang 3, ini menandakan gadis ini adalah jenius yang sangat luar biasa. Lagi-lagi Xiao Yan hanya bisa menyesal, seandainya kekuatan lamanya tidak menghilang ia mungkin sudah ada di level yang sama dengan gadis ini bahkan mungkin lebih. Entah mengapa kedatangan Xiao Yan memberikan ketegangan dan sedikit rasa gugup pada gadis ini. Sesampainya di aula Xiao Yan memberi salam kepada Xiao Zhan dan para ketua, ayah, 3 ketua. Hahaha Yan Er, akhirnya kau datang, cepat sini dan duduk, ucap Xiao Zhan ketika melihat anaknya dan langsung menghentikan percakapannya dengan para tamu. Dengan sedikit tersenyum, dan membalas tatapan-tatapan tidak suka kepada tetua yang lain dan langsung mencari tempat duduknya, tetapi ia terkejut melihat hasilnya, bahwa ia tidak memiliki kursi di pertemuan ini. Posisi saya di klan sudah tidak dipedulikan, rendah dan semakin rendah, bahkan sekarang saya dipermalukan di depan tamu, Xiao Yan berkata dalam hati, kemudian ia menggelengkan kepalanya seolah-olah untuk menahan emosi yang mengganjal di hatinya. Para pemuda klan Xiao yang lain tertawa kecil mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibuat terlihat bodoh. Akhirnya Xiao Zhan menyadari keadaan yang dialami anaknya, ekspresi kemarahan terlintas di wajahnya namun cepat-cepat ia urungkan agar tidak malu di depan para tamunya, kemudian berkata, ketua kedua, Anda. Oh saya benar-benar menyesal saya tak percaya bahwa saya bisa lupa tentang tuan muda,
saya akan menyuruh orang untuk mempersiapkan kursi untuk Tuan Muda, jawab ketua kedua kepada Xiao Zhan sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, sambil menepuk dahinya seakan-akan kejadian ini benar kehilafan. Kakak Xiao Yan, duduk di sini, terdengar suara Sun Er yang lembut memecahkan suasana dan membuat tegang tiga tetua seketika itu mata mereka menuju ke Sun Er namun tidak satupun dari mereka mengeluarkan kata-kata. Melihat wajah Sun Er tersenyum, sebentar ia tertegun kemudian berjalan menuju Sun Er dengan tatapan iri pemuda klan yang lain. Beberapa detik lalu terasa waktu terpanjang selama hidupnya, kemudian ia duduk di samping Sun Er sambil berbisik, terima kasih kamu telah menyelamatkanku lagi. Xiao Sun Er tersenyum ringan, dua lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari rampingnya membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah membalik beberapa halaman, Sun Er tiba-tiba membuka bibirnya dan mengeluh kepada pemuda di sampingnya, Kakak Xiao Yan, kamu belum duduk di samping aku selama 3 tahun sampai sekarang kan? Selama itu aku selalu sendirian. Kamu gadis jenius dalam klan, bukankah mudah bagimu jika kamu menginginkan teman? Jawab Xiao Yan dengan tertawa kecil melihat wajah Sun Er yang kesal. Tapi masalahnya, seseorang misterius menyelinap ke kamarku setiap malam ketika aku berusia 4 hingga 6 tahun, kemudian ia menggunakan teknik canggung dan lemah douki untuk memperkuat tulang dan meridian dan itu berulang-ulang ia lakukan sampai berkeringat deras lalu pergi. Kakak Xiao Yan, apakah kamu tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Sepertinya, bagaimana aku bisa tahu? Aku masih sangat muda pada saat itu, aku saja baru bisa belajar berjalan, jadi aku tidak tahu. Jantung Xiao Yan mulai bergedup kencang, memaksa senyum lalu mengalihkan pandangannya ke tengah aula dengan perasaan bersalah. Melihat reaksi Xiao Yan dengan senyuman ke wajahnya, Sun Er kembali memandang buku yang ada di pangkuannya lalu berbicara dalam hati. Meskipun aku tahu orang itu melakukannya dengan niat baik, aku ini seorang gadis, bagaimana aku bisa membiarkan seseorang dengan sembrono menyentuhku, jika saja aku tahu siapa yang melakukannya?